And this is our team. Next. The environment is the surrounding where humans, plants, animals, and microorganisms live or work. It is composed of the land, the Earth's atmosphere, and the water. The Earth's system is defined by the four spheres: the biosphere, the atmosphere, the lithosphere, and the hydrosphere, which all work in harmony together. During the last 100 years, industrialization has grown at a fast rate. It has thus increased the demand for exploitation of the Earth's natural resources at a perilous rate, which has exacerbated the world's problem of environmental pollution. The environment has been seriously polluted by several pollutants such as inorganic ions, organic pollutants, organometallic compounds, radioactive isotopes, gases pollutant, and nanoparticles. Heavy metal are toxic metal. They are dangerous if they enter the body beyond the threshold. Heavy metals become dangerous due to bioaccumulation process. Heavy metal has been used to describe metallic chemical elements and metalloids which are toxic to the environment and humans. A list of heavy metal which are more common in our everyday life are such titanium, vanadium, chromium, mangan, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, arsenic, molybdenum, and etc. Next. Baik, sebelum saya mulai, apa suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar jelas. Anda putus-putus lagi. Baik. Definition of heavy metal. Heavy metals are metal elements that have a density greater than 5 grams per centimeter cubic. Heavy metal are included as hazardous pollutant because they have properties that cannot be degraded naturally. This metal will tend to accumulate in water, bottom sediments, and body organisms. The term heavy metal is used for metal elements that have a relatively high density and are toxic. Heavy metals can become toxic metals that are dangerous if they enter the body more than the threshold. There are several properties of heavy metals that can harm the environment and humans. The first property is that heavy metals are difficult to degrade so that they will accumulate in the environment. The second property is that heavy metals can accumulate in the body of organism or can undergo bioaccumulation and biomagnification. The third property is that heavy metal usually accumulate in sediments so that their concentration is higher than the concentration of metals in water. Heavy metals can accumulate through the food chain. The higher the levels of the food chain occupied by organism, the accumulation of heavy metals in the body also increase. Some of the heavy metals that are often found are chromium, nickel, iron, manganese, zinc, copper, cadmium, silver, and lead. Next slide, please. Difference of heavy metal with essential metal. Heavy metal have the same criteria as other metals. The difference lies in the effect that is produced when metals bind or enter living organisms. Based on toxicology, heavy metals are divided into two types, namely non-essential heavy metals and essential heavy metals. The presence of non-essential heavy metals in the body of living organism can be toxic. Several types are included in the non-essential heavy metal group. There are mercury, cadmium, lead, chromium, and others. The presence of essential heavy metals in the organism body is needed in the certain quantities to assist physiology process through enzyme or the formation of organs from the living creature concerned. However, if the amount used is excessive or higher, it can cause toxic effect. Several types are included in the essential heavy metals are zinc, copper, iron, cobalt, and manganese. Next slide, please.
The next is source of heavy metal pollution. These heavy metals are found naturally on the Earth's crust since the Earth's formation. Due to astounding increase of the use of heavy metals, it has resulted in an imminent surge of metallic substance in both the terrestrial environment and the aquatic environment. Heavy metal pollution has emerged due to anthropogenic activity, which is the prime cause of pollution, primarily due to mining the metal, smelting, foundries, and other industries that are metal-based. Leaching of metals from different sources, such as landfills, waste dumps, excavation, livestock, and chicken manure, runoffs, automobiles, and roadworks. Heavy metal used in the agricultural field has been the secondary source of heavy metal pollution, such as the use of pesticide, insecticide, fertilizer, and more. Natural causes can also increase heavy metal pollution, such as volcanic activity, metal corrosion, metal evaporation from soil and water, and sediment resuspension, soil erosion, and geological withering. Please. Next, I will explain about aluminium pharmacokinetic process. The mechanism of action of aluminium is unknown, although it's known that aluminium competes with cations in biological system, especially magnesium. Aluminium binds irreversible to the component of the cell nucleus. The formation of neuronal microtubules is observed to be inhibited due to metals. Absorption through the digestive tract is usually low. Aluminium hydroxyl complex are formed in the duodenum from the moment the pH rises and successive deprotonations occur, forming aluminium hydroxide as the dominant form. Studies show that the absorption of aluminium is largely by passive diffusion as a neutral complex through tight junction pathways between cells. Another pathways may be active transport via the iron absorption pathway. In addition to citrate, studies show that parathyroid hormone and vitamin D can also increase the absorption of aluminium. Next is toxicology process of aluminium. The organs target for aluminium poisoning are the lungs, central nervous system, and bones. Exposure to aluminium has been known to cause two types of osteomalacia. There will be increased mineralization in leg time, osteoid area, osteoid surface, slightly elevated calcium levels in serum, and low parathyroid hormone levels due to osteomalacia. Neurotoxicity effects due to aluminium have been observed in animals that cause neurodegenerative and neurobehavioral development changes, including neurodegenerative brain pathological changes. Studies in mice have shown that aluminium affects the permeability of the blood-brain barrier, signal transduction pathways, cholinergic activity, lipid peroxidation, disruption of the neuronal glutamate, nitrate, oxydacylic, GMP pathway, and metabolic disorders. And the second heavy metal is vanadium. In pharmacokinetic processes to vanadium oxidation that are found in the body, first is vanadiol or V4, and second is vanadate or V5. Vanadium can reversible bind to the transferrin protein present in the blood, which is then taken up by erythrocyte. Vanadium enters the cell through a two-phase mechanism, the fast phase through vanadate and the slower phase vanadiol. Vanadate is a potent inhibitor of homeopathic plasma membrane ATPase and is reactive with ferrous enzyme, so it making it more toxic than vanadiol. Vanadate is also taken up at higher levels by erythrocyte than vanadiol because vanadiol must be oxidized to vanadate. And then vanabin or vanadium binding protein present in the cytoplasm can aid the transport and accumulation of metals in vacuoles. The second is toxicology process. In vivo studies in mice showed a decrease in NADPH, NADH, and glutathione SH after 1 hour of injection with sodium vanadate.
Increased collagen and fibroblasts are seen around the airways due to airway fibrosis caused by vanadium pentoxide. mRNA increase in the presence of vanadium, which encodes profibrogenic growth factors such as PDCFC, CTGF, and TGF subster. Mice exposed to vanadium had higher amounts of collagen mRNA. Inflammation and increased apoptosis are seen when sodium metavanadate is inhaled, in which a small amount of lung cell necrosis occur. This occurrence may be due to the generation of reactive oxygen species, especially hydrogen peroxide. The next heavy metal type is chromium. I will explain about pharmacokinetic process of chromium. The nature of the chromium particles can affect the absorption of inhaled chromium. Most of the chromium will be taken up by the spleen, bone marrow, lungs, lymph nodes, liver, and kidneys. The organs that take up the most amount of chromium are the lungs. Oxidation state and metal formulation are factors that affect the rate of absorption. Metals are exerted mainly in the urine, but also eliminated through the excretion of bile. Next slide, please. The next one is toxicology process of chromium. The mechanism of chromium toxicity and carcinogenicity is a very complex process. The mechanism is mediated by chromium 6+ and chromium 3+ substance together with oxidative reaction during intercellular reduction. The trivalent form of chromium is less toxic than the hexavalent form. The hexavalent form of chromium will enter the cell through a redox reaction that reduces Cr6+ to Cr3+, along with intermediate Cr4+ and Cr5+. This reaction contributes to Cr4+, which has higher toxicity than Cr3+. Next slide, please. The next is manganese. Pharmacokinetic process of manganese is absorbed by the intense by simple diffusion of the unsaturated through the intensial mucosal layer or through high affinity. The process can occur rapidly via a low capacity, storable active transport mechanism. Most of the manganese will be secreted in the bile through the liver. Next slide, please. The toxicology process of manganese can accumulate mitochondria present in neuron, oligodendrocyte, and astrocyte cell. This can interfere with ATP synthesis. Manganese can also inhibit ATP synthesis in brain mitochondria at the glutamate exchange site or complex 2. Oxidative stress can be increased due to the disruption of ATP synthesis caused by manganese, causing a decrease in intercellular ATP levels, along with free radical generation. So, oxidative stress may play a role in cellular manganese toxicity. Next slide, please. The next of heavy metal type is cobalt. The point of pharmacokinetic process is biological solubility plays a vital role in cobalt inhalation absorption. In cobalt, oral absorption can depend on other factors such as iron deficiency and fasting, which increase the absorption of cobalt. Oral absorption can also be affected by the solubility of the metal, and the more the metal is soluble, the more it is absorbed. Cobalt is absorbed mostly by the liver and secondly by the kidney. And in the lungs, when inhaled, cobalt is excreted mostly through urine and to a lower extent in the feces and beer. Next, please. At the toxicology process, cobalt has been known to have a high affinity to the sulfihydryl group. Metal-induced activation by cobalt causes hypoxia-inducible factor in nearly all the cells with the transcription of a variety of hypoxia-responsive HEF target genes which probably promotes tumor development and also growth.
The metal and the ions induce apoptosis and are thus classified as cytotoxic. At higher concentration, the metal causes necrosis, including inflammatory response. In vitro tests have shown that cobalt metals and its salts are genotoxic in mammalians. Next is nickel. In pharmacokinetic process, nickel is absorbed as a lipophilic compound with a low molecular weight through the gastrointestinal tract. Studies in animals have shown that nickel present in low amounts will be absorbed by the active transport together with facilitated diffusion. In contrast, if nickel is present in high amounts, carriers become saturated and thus nickel is absorbed through passive diffusion. And in vitro studies show similar result where nickel was absorbed by the jejunum and passively diffused through the ileum. Nickel binds to albumin together with ultrafiltrable ligands and including amino acids and small polypeptides and is transported in the blood. Excretion of nickel usually takes place through the urine. Next, please. At the toxicological process, the metal nickel has a wide extent of carcinogenic mechanism which comprise of transcription factors, production of free radicals and control expression of particular genes. Nickel was known to be involved in regulating the expression of certain long non-coding RNAs, particular mRNAs and microRNAs. The heavy metal can stimulate methylation of the promoter and from the downregulation of maternally. Since nickel has been seen to generate free radicals, it is also implicated in the process of carcinogenesis. Next, please. Next, I will explain about heavy metals removal mechanism and the agents. Heavy metals that are already contaminating can be removed with some substance. For example, is chitosan. Chitosan is a deacetylation product of chitin, whose raw material comes from the shell invertebrates such as shrimp and insect. Chitosan can be used as a friendly absorbent environment because it's biodegradable in nature. Besides, its abundance is quite a lot in nature. The chemical structure of chitosan is similar to cellulose. Ability of chitosan to absorb heavy metals are caused by amino groups that found in chitosan. Some experts have made modification to chitosan to increase the power of adsorption, among others, by synthesizing silica chitosan compounds through covalent bond, then make improvement by making silicate composites chitosan. The second substance is cellulose. Natural ingredients containing lignocellulose such as banana stalks, coconut coir, sawdust, and straw have a good absorption ability. Absorption capability, this material are influenced by substances bound to cellulose such as lignin, tannin, and pectin, which contain a polyphenol group, aliphatic hydroxyl, and carboxyl. Weaknesses is could not last long and produce various organic substances during the process absorption. Modification made to increase the ability of cellulose in absorb heavy metal can generally done in two ways. First, direct and how to crafting, that is replace a curtain monomer with cellulose by making branch ties. And the third is food ingredients. Other ways of heavy metals entering our body are through the food. Once heavy metal enter the food, some foods are known to against with them, like cilantro, wild blueberries, garlic, lemon water, chlorella, spirulina, green tea, Atlantic jewels, barley grass, tomatoes, and probiotics are food or supplements that can aid in the gradual removal of metals from the body. You can see in the screen some foods that can remove heavy metals from the body. Bioremediation of heavy metals. Next slide, please.
Bioremediation technique is the process of degrading pollutants in a biologically polluted environment under certain conditions to a level below the specified concentration limit. Bioremediation for heavy metals pollutants and other pollutants can be classified into in situ or ex situ. In situ bioremediation is a remediation process that relies on microorganisms found in polluted location, and the treatment is applied to that environment. This process including bioventing, biosparging, biostimulation, bioaugmentation, and phytoremediation. In contrast, ex situ bioremediation is carried by taking waste from a polluted location and then giving it treatment in another place. The treatment can be in the form of application of microorganisms to soil that has been moved. This process includes land farming, composting, biopile, and bioreactor. Next slide, please. Bioventing is the process of providing oxygen to contaminated soil with the aim of stimulating the microbial degradation of contaminant. In bioventing, bacterial activity is naturally enhanced by injection of air or oxygen into the unsaturated zone using extraction or injection wells, and if necessary by adding nutrients. Well, biosparging is a process that adds injection of air under pressure into water so it can be increase the oxygen concentration and rate of degradation. This technique can be applied in conjunction with bioventing to ensure efficient contaminant of heavy metal removal. The difference between bioventing and biosparging is that bioventing is the aeration of the unsaturated phagous zone to stimulate aerobic biodegradation, while biosparging is the injection of water into groundwater to provide oxygen for groundwater remediation. Next slide, please. Biostimulation and bioaugmentation. Biostimulation is a process that involves increasing bacterial growth in the bioremediation process that done by modifying the environment. The initial procedure in biostimulation is the mixing of nutrients enriched with essential substances. The aim is to stimulate microbial activity so that it rapidly degrades contaminant or toxic compounds of heavy metals. Furthermore, oxygen is also added to polluted site or place, which aim to support the growth and activity of bacteria. The principle of bioaugmentation is the addition of certain microorganisms in a polluted place which contain as a cleaner for contaminant in the area. The purpose of this bioaugmentation is to remediate polluted sites more quickly if indigenous microorganisms are slower in degrading pollutant. The success of biostimulation and bioaugmentation is a contaminant-free environment and an increase in the number of indigenous and exogenous bacteria that play a role in degradation. Next slide, please. Phytoremediation is a process that uses plants to remove pollutants from soil and water. Phytoremediation offers a recovery-friendly alternative because it is an efficient technique of absorbing substance, collecting water, nutrient, and mineral. Also, selectively absorbing ions, heavy metals pollutants, and being able to thrive and adapt to heavy metals or other pollutants at high levels. There are several types of phytoremediation mechanisms. There are resource biodegradation. In this process, plants release natural substance through their root, supplying nutrients to microorganisms in the soil. So, microorganisms can increase biological degradation. The second is phytostabilization. In this process, chemical compounds produced by plants inactive contaminants, not degrade them. Third is phytoaccumulation, also called phytoextraction. In this process, plant roots absorb contaminant along with other nutrients and water. This method is used mainly for waste containing heavy metals. Metals are stored in the shoots of plants, which are harvested and smelted for potential metal
recycling or recovery, or dispose of as hazardous waste. As a general rule, metals that are bioavailable for plant uptake include cadmium, nickel, zinc, arsenic, selenium, and copper. Moderately bioavailable metals are cobalt, manganese, and iron. And also highly bioavailable of plants is lead, chromium, and uranium. The fourth is rhiizofiltration. It's similar to peto accumulation, but the plant used for cleaning a waste in the greenhouse with the roots in water. This system can also application for ex situ groundwater treatment of bioremediation. The first is phytovolatilization. In this process, plants take in water containing organic contaminant and release the contaminant into the air through their livers. And it's phytodegradation. In this process, the plant actually metabolizes and destroys the contaminant in the plant tissue. Next slide, please. Plant farming is done through mixing contaminated soil with soil amendments. Several factors that need to be considered in carrying out this technique are environmental condition, polluted soil condition, pollutants, and the possibility of implementing land farming technique. Land farming is a bioremediation technology that can be degraded the contaminant of heavy metal. The second one is composting. It's a method that combines contaminated soil with soil containing organic compounds that can increase the population of microorganisms. When compost is mixed into the soil, pollutants can undergo mineralization and biological processes that can change their chemical form. The third is the biopile technique. It's a combination of land farming and composting. This method will result in an enriched environment to support the survival of different microorganisms, both aerobic and anaerobic. Bioreactors provide a physical environment so that cells or biocatalysts can interact with the environment and the nutrients that are put into it. Therefore, an optimal environment for enhancing the biodegradation process can be achieved in the bioreactor. Next slide, please. From the presentation, the conclusion is heavy metals are materials that are harmful and have some adverse effect, especially on humans. Heavy metals used with low quantities have many benefits, but heavy metals exceeding the upper threshold will cause negative impact. Precautions must be taken to minimize the resulting impact. Some materials can function in reducing the amount of heavy metals, and various techniques in bioremediation can be an alternative in decomposing heavy metals. This is our reference. Thank you. Any question? Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok. Untuk berikutnya kita masuk sesi diskusi. Silakan dari teman-teman mungkin ada yang ingin didiskusikan ya, atau mungkin ada saran untuk kelompok 7. Silakan. Permisi Pak Irfan. Ya, silakan. Gina. Ya, saya Gina Samauta. Saya izin untuk bertanya pada kelompok 7. Sebelumnya, terima kasih kelompok 7 telah menyampaikan materinya dengan baik. Saya ingin bertanya terkait bioremediasi, teknik bioremediasi. Nah, mungkin tadi kelompok 7 belum menyebutkan manakah teknik bioremediasi yang tepat untuk setiap logam berat yang telah disebutkan tadi. Jadi, misal manakah teknik bioremediasi yang tepat untuk pencemaran aluminium, vanadium, kromium, dan lain sebagainya, seperti itu.
Terima kasih, Pak. Ya. Oke, untuk yang lainnya silakan. Sesi pertama ini kami beri kesempatan untuk 3 penanya. Membuka pertanyaan untuk 2 penanya lainnya, silakan. Permisi, Bapak. Ya. Iya, nama saya Puspa. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa menyalakan kamera. Saya izin bertanya kepada kelompok 7 sebelumnya. Terima kasih atas presentasi yang cukup informatif. Namun saya ada pertanyaan di bagian mekanisme removal logam berat dan sebagainya, yaitu melalui kitosan, selulosa, dan bahan makanan. Yang ingin saya tanyakan, pada selulosa di makalah itu dijelaskan terdapat 2 cara, yaitu cara langsung dan cara grafting, di mana cara grafting ini mengganti monomer tertentu dengan selulosa dengan membuat ikatan cabang. Nah, itu apakah bisa dijelaskan maksud dari grafting tersebut dan bagaimana grafting ini bisa mengurangi logam berat dalam tubuh? Terima kasih. Ya, akan untuk 1 penanya lagi. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Nur Aini, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas presentasi dari kelompok 7 yang menarik. Dan saya terkait dengan mekanisme removal dan juga bioremediasi. Saya masih belum paham perbedaan dari keduanya. Maksudnya apa bedanya antara removal dan juga bioremediasi? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Silakan anggota dari kelompok 7 untuk bisa menanggapi pertanyaan yang masuk. Permisi Pak, suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Ya, silakan. Jadi saya mau menjawab yang pertanyaannya Saudari Gina mengenai mekanisme bioremediasi yang untuk jenis-jenis logam berat tersebut. Nah, berdasarkan salah satu jurnal yang saya baca dan jadikan referensi, secara umumnya kalau untuk meremediasi logam berat itu tuh banyak penelitian yang lebih memilih menggunakan bioaugmentasi. Mengapa? Karena bioaugmentasi ini mengandung dipilih karena zat pencemar atau polutan yang mengandung bahan beracun seperti logam berat. Salah satu yang saya baca itu timbal ya. Itu degradasinya itu membutuhkan waktu lama jika hanya memanfaatkan bakteri indigenous atau bakteri yang ada di lokasi tercemar tersebut. Sehingga bioaugmentasi ini diterapkan dengan menambahkan mikroorganisme eksogenus yang tahan terhadap senyawa racun tersebut. Aplikasi dari bioaugmentasi ini itu dianggap sangat bagus karena menghasilkan peningkatan jumlah mikroorganisme yang berperan dalam proses degradasi logam berat tadi. Meskipun mikroorganisme yang ditambahkan dalam bioaugmentasi ini itu kenyataannya ada yang bertahan, ada yang tidak gitu. Jadi untuk mendapatkan strain mikroorganisme yang lebih spesifik untuk mendegradasi jenis polutan logam berat tertentu itu diperlukan beberapa tahapan. Yang saya baca itu ada yang pengkayaan selektif, kemudian bisa menggunakan produk mikroorganisme secara komersial, dan yang baru-baru ini tuh bisa menggunakan rekayasa genetika dari mikroorganisme yang akan ditambahkan di lokasi yang tercemar tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian saya juga membaca kalau fitoremediasi itu dapat juga digunakan pada jenis logam berat yang bersifat bioavailable untuk diserap oleh tumbuhan. Mekanisme fitoremediasi yang biasanya digunakan untuk mendegradasi logam berat itu ada tadi sudah saya jelaskan itu
fitoekstraksi atau fitoakumulasi, di mana metode ini itu umumnya digunakan untuk limbah yang mengandung logam pada misal logam timbal, kemudian logam nikel, seng, arsenik, selenium, dan tembaga. Seperti itu. Jadi nanti logamnya itu disimpan di pucuk tanaman, kemudian nantinya ketika tumbuhan tersebut itu nanti itu akan ada mekanisme melepaskannya ke udara yang namanya phytovoltaization atau penguapan. Seperti itu Pak jawaban saya. Kurang lebihnya mungkin dapat ditambahkan oleh anggota. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan dari anggota yang lain. Jika tidak ada, bagaimana Pak Nanya? Apakah ada tanggapan? Iya, saya izin untuk menanggapi sedikit mungkin. Jadi yang telah dijelaskan tadi, jadi bioaugmentasi dan fitoremediasi yang mungkin yang paling paling sering digunakan untuk remediasi logam berat. Namun apakah bagaimana dengan teknik-teknik yang lain? Apakah juga memang bisa atau memang jarang digunakan seperti itu? Ya silakan ditanggapi. Sebenarnya bisa, cuman penerapan dari aplikasi bioremediasi di lingkungan itu kan dibutuhkan ada beberapa variabel yang dijadikan pertimbangan. Misalnya dari jenis senyawa logam berat yang akan didegradasi itu konsentrasinya berapa, tinggi atau rendah. Kalau tinggi itu mungkin bisa diterapkan dengan bioaugmentasi yang tadi sudah dijelaskan. Kalau pertimbangan lainnya itu mungkin dari jenis mikroorganisme yang digunakan. Jadi seperti itu mungkin bisa, tapi tergantung dari adanya faktor-faktor lingkungan dan beberapa hal pertimbangan seperti jenis konsentrasi tadi. Seperti itu Gina. Baik, terima kasih Wilda, sudah cukup jelas. Ya, terima kasih juga. Ya, dari anggota yang lain silakan untuk menanggapi dua pertanyaan yang lainnya. Ya Pak, permisi. Mungkin saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Aini, di mana Aini bertanya tentang perbedaan mekanisme removal dan bioremediasi itu sendiri. Menurut kelompok kami, perbedaan dari kedua mekanisme tersebut pada proses mekanisme removal itu lebih digunakan untuk mengurangi cemaran logam berat, di mana serta untuk menghilangkan logam berat yang sudah terlarut di ekosistem itu sendiri. Sedangkan untuk tahapan bioremediasi ini digunakan untuk menyelesaikan atau meremajakan kembali permasalahan yang ada di lingkungan, agar lingkungan tersebut kembali ke keadaan yang semula. Selain itu, pada bioremediasi ini umumnya dibantu oleh mikroorganisme yang mana dapat menstabilkan polutan yang ada di lingkungan tersebut. Terima kasih. Mungkin dari anggota kelompok lain ingin menambahkan. Oke. Penanya, bagaimana penanya? Silakan. Pak ini. Ya, sudah cukup jelas Pak. Terima kasih kelompok 7. Ya, tinggal satu pertanyaan lagi dari Puspa. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 7? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Puspa, yaitu untuk metode grafting. Dari penjelasan yang saya baca, yaitu grafting kan untuk mengganti monomer tertentu dengan selulosa dengan membuat ikatan cabang. Proses ini yaitu membentukkan cabang kopolimer melalui ikatan kovalen dengan mengganti rantai samping senyawa yang akan dijambangkan dengan rantai utama. Nah, reaksi ini akan terjadi jika rantai utama memiliki sisi aktif dari rantai polimer dalam bentuk radikal bebas atau gugus ionik. Lalu untuk metode grafting ini sendiri memiliki 3 metode, memiliki 3 pembagian lagi metode. Yang pertama yaitu menggunakan fotokimia, kemudian yang kedua menggunakan inisiasi energi tinggi, dan yang ketiga menggunakan inisiasi secara kimia. Lalu masing-masing gugus yang diperlukan, yang pertama untuk teknik fotokimia bisa menggunakan gugus
akrilonitril, amidoksin, dan amino. Sedangkan untuk teknik ionisasi energi tinggi dapat menggunakan gugus karboksil dan dari asam akrilik. Dan sedangkan untuk metode yang ketiga yaitu teknik ionisasi kimia, yaitu dapat menggunakan gugus karboksil dari asam akrilik, yaitu sama dengan teknik ionisasi energi tinggi. Beberapa teknik tersebut bertujuan untuk menjadikan terciptanya adsorben atau membuat adsorben, yaitu sebagai zat penyerap dari heavy metal atau logam berat tersebut. Jadi adanya penambahan gugus tersebut untuk memperkuat adsorben yang nantinya juga berfungsi untuk mengurangi jumlah dari logam berat. Seperti itu, apakah ada tanggapan? Iya, cukup dapat dipahami. Terima kasih, Dibo. Terima kasih, sama-sama. Oke, sudah terjawab semua ya pertanyaan dari teman-teman di sesi pertama ini. Untuk berikutnya, kami beri kesempatan untuk 3 penanya lagi. Silahkan. Permisi, Pak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 7 yang telah menyampaikan presentasi dengan cukup baik. Saya Konika Turniswa izin bertanya. Tadi kan disebutkan pada proses toksikologi, kobalt dapat mempengaruhi pembentukan ROS yang menyebabkan stres oksidatif sehingga akan menimbulkan terjadinya kerusakan oksidatif pada protein, DNA, serta lipid. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada suatu hal yang dapat menonaktifkan atau menekan keberadaan ROS ini di dalam tubuh akibat terakumulasinya logam berat tersebut? Terima kasih. Ya. Oke, untuk berikutnya silakan untuk 2 penanya lainnya, silakan. Permisi, Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan materinya dengan sangat baik. Saya Fendi Wahyu Lestari izin bertanya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa biosparging merupakan metode yang menginjeksikan udara di bawah groundwater untuk meningkatkan ketersediaan oksigen. Sementara itu juga dijelaskan bahwa biostimulation merupakan modification environment yang dilakukan dengan penambahan seperti salah satunya yaitu oksigen. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, saya memiliki hipotesis bahwa biosparging dan biostimulation sama-sama dapat dilakukan dengan menambahkan oksigen. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah terdapat perbedaan yang nyata dalam proses biodegradation antara biosparging dan biostimulation? Jika ada, bagaimana perbedaan mekanisme proses dari biosparging dan biostimulation? Kemudian karena sama-sama dilakukan dengan penambahan oksigen, manakah yang lebih efektif antara biosparging dan biostimulation untuk diterapkan di lingkungan yang tercemar? Terima kasih. Ya. Salah satu penanya lagi di sesi ini. Ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Tidak ada? Oke, kalau belum ada, kami persilahkan untuk kelompok presenter menanggapi 2 pertanyaan yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Kholifatun, di mana tadi Saudari Kholifatun menanyakan tentang bagaimana cara menonaktifkan atau menekan keberadaan ROS yang ada di dalam tubuh ketika akibat terakumulasinya logam berat. Menurut kelompok kami, pembentukan ROS ini mengakibatkan
dinonaktifkannya enzim-enzim antioksidan seperti superoksida dismutase, katalase, dan glutathione peroxidase, yang mana fungsi dari enzim-enzim ini sebagai antioksidan, sehingga dalam proses menonaktifkan atau menekan dampak buruk akibat ROS ini dapat ditekan melalui beberapa cara, yaitu dengan mengonsumsi antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, karotenoid, dan flavonoid, di mana pada vitamin C yang melalui makanan yang kita konsumsi akan menambah daya tahan tubuh dari radikal bebas yang diakibatkan oleh logam berat. Dengan mengonsumsi vitamin E juga, kita dapat menjaga sistem imunitas dan juga perbaikan DNA akibat kerusakan yang menyebabkan penyakit karsinogenik yang berfungsi dalam proses metabolisme. Dan ketika kita mengonsumsi karotenoid ataupun flavonoid, itu juga membantu dalam mengurangi terakumulasinya logam berat di dalam tubuh. Beberapa antioksidan tersebut dapat ditemui di dalam makanan sehari-hari kita seperti pada buah, sayur, dan biji-bijian. Mungkin begitu jawabannya. Apakah dari Saudari Kholifatun ada sanggahan atau dari anggota kelompok lain ingin menambahkan? Terima kasih. Ya, bagaimana penanya? Mungkin ada tanggapan? Saya rasa sudah cukup menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Oke, masih ada satu pertanyaan dari Fenty. Siapa yang akan menanggapi? Saya izin menjawab pertanyaan dari Fenty. Jadi menurut referensi yang saya baca, jadi yang pertama yaitu adalah biosparging itu teknologi untuk memperbaiki situs dengan menambahkan injeksi udara di bawah tekanan ke dalam air sehingga dapat meningkatkan konsentrasi oksigen. Jadi menurut saya jika biosparging itu adalah menambahkan injeksi udara untuk konsentrasi oksigen. Sedangkan jika biostimulasi itu dia menambahkan oksigen itu untuk bakteri yang mampu melakukan bioremediasi. Jadi menurut saya jika yang biosparging itu melakukan injeksi udara itu langsung untuk meningkatkan oksigen, sedangkan jika yang kedua itu biostimulasi itu adalah salah satu upaya yang dilakukan terhadap bakteri remediasi untuk mengefektifkan prosesnya seperti itu. Dan untuk yang lebih efektif menurut referensi yang saya baca yaitu sama-sama efektif jika sistem yang dirancang itu mengumpulkan data dengan baik dan sudah melakukan uji coba dengan berbagai macam sehingga ketika bioremediasi dilakukan sudah efektif dan tidak makan banyak waktu dari kedua metode tersebut. Mungkin dari teman-teman kelompok 7 apakah ada yang ingin menambahkan? Ini ada tanggapan dari penanya, silahkan. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Adiba atas jawabannya. Saya mohon izin konfirmasi lagi untuk perbedaan mekanisme dari biosparging dan biostimulation boleh diulang lagi karena saya masih belum dapat memahaminya.
Baik, jadi menurut saya jika biosparking itu kan menambahkan injeksi udara untuk meningkatkan konsentrasi oksigen. Jadi yang dilakukan itu menambahkan injeksi udara untuk meningkatkan oksigen dan itu adalah mekanisme utama dari biosparking. Sedangkan jika biostimulasi menambahkan berbagai bentuk nutrisi kepada kepada bakteri yang melakukan bioremediasi dan itu bukan zat utama, dia kan bisa oksigen, fosfor, ataupun nitrogen dan juga karbon. Jadi menurut saya jika biosparking itu memang fungsi utamanya atau mekanisme utamanya itu menambahkan injeksi udara, sedangkan jika biostimulasi itu hanya untuk menyokong fungsi dari bakteri bioremediasi untuk meremediasi adanya logam berat yang ada, seperti itu. Apakah ada feedback? Baik, dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya, sudah terjawab. Ya, dari kolom chat ya ada pertanyaan dari Cynthia. Silakan, mungkin ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Cynthia Ko. Izin menjawab, Pak. Ya, jadi sama seperti apa jawaban untuk saudari Gina, bioremediasi yang sebentar apa tadi soalnya. Nah, manakah dari teknik tersebut yang dianggap paling efektif dan paling sering digunakan untuk mengatasi pencemaran logam berat? Yang saya temukan itu bioaugmentasi ya, karena bioaugmentasi ini lebih banyak dipilih karena itu ada penambahan mikroorganisme eksogenus yang dapat membantu mikroorganisme endogenus dalam mendegradasi polutan atau polutan logam berat yang ada di lokasi tercemar tersebut. Nah, untuk mengapa bioaugmentasi ini sering digunakan, karena paling seringnya itu berhasil gitu. Keberhasilan aplikasi bioaugmentasi itu dapat diukur dari peningkatan jumlah mikroorganisme yang berperan dalam proses degradasi tersebut. Jadi mikroorganisme yang meningkat ini itu dapat diperoleh dari 3 cara tadi, yaitu pengkayaan selektif, penggunaan produk mikroorganisme komersial, dan rekayasa genetika mikroorganisme. Namun kembali lagi pada beberapa pertimbangan sebelum menerapkan teknik bioremediasi, di mana variabel yang dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan mana yang lebih efektif dan lebih cocok digunakan pada lokasi tercemar oleh logam berat tertentu, itu tuh mencakup kondisi lingkungan seperti jenis tanahnya itu seperti apa, ukuran pori-pori tanah atau partikel tanahnya itu bagaimana, karena berpengaruh terhadap proses aerobiknya, kemudian pH-nya, suhu, konsentrasi senyawa dari logam berat, jenis senyawanya, dan juga tadi saya membaca itu proses recovery mikroorganisme yang digunakan. Jadi setelah mikroorganisme tersebut digunakan, pembuangannya itu perlu diperhatikan jika diterapkan pada lokasi yang tercemar. Seperti itu, Saudari Cynthia Ko. Baik, terima kasih Saudari. Terima kasih. Ya, sudah terjawab ya. Ya, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi dari teman-teman yang lain. Baik. Jika tidak ada, mungkin saya akan memberikan tanggapan ya. Permisi Pak, apa suara saya terdengar? Oh iya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas presentasinya dari kelompok 7, namun saya memiliki pertanyaan pada teknik biofil yang merupakan kombinasi antara landforming dan pengomposan. Namun pada teknik biofil ini juga menggunakan bantuan reaktor berair. Nah,
yang ingin saya tanyakan itu, saya masih belum paham mengenai mekanisme dari reaktor berair ini bagaimana dan apakah sama halnya dengan teknik dari bioreaktor sendiri, dan apakah reaktor yang digunakan ini juga disesuaikan dengan jenis makhluk hidup yang digunakan, sifat media tumbuh, dan faktor-faktor lainnya. Terima kasih. Mengenai biopiles ya, biopiles. Ya mungkin Iya benar Pak. Oke, ya bisa langsung ditanggapi. Permisi Pak, saya izin untuk menjawab. Ya. Ya, jadi dari sumber referensinya reaktor berair itu mekanismenya dijelaskannya tuh begini. Reaktor berair itu tuh mewakili perlakuan ex situ, karena kan biopil itu kan termasuk dalam bioremediasi ex situ ya, berarti terjadi perpindahan proses biodegradasinya dari lokasi yang tercemar. Nah di biopil ini perlakuan ex situnya itu dicerminkan pada reaktor berairnya, di mana reaktor ini nanti tuh dipompa dari situs tertentu, kemudian akan terjadi rekayasa secara teknologi, di mana sel yang direkayasa ini tuh dirawat gitu, tapi tidak dijelaskan secara detail bagaimana perawatannya. Namun fungsi dari perawatan ini itu untuk meminimalkan kerugian yang terjadi dari kontaminan melalui adanya proses pencucian, kemudian diikuti oleh penguapan, dan sel yang direkayasa tadi itu tuh dapat mendegradasi polutan yang telah dipindahkan ke reaktor berair tersebut. Seperti itu yang untuk pertanyaan pertama. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua, sangat benar sekali bahwa kondisi di bioreaktor itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan dari bakteri, karena bioreaktor ini itu dianggap merupakan sistem bioremediasi yang optimal ya, karena adanya pengaturan seperti pH, suhu yang dibandingkan dengan teknik bioremediasi lainnya, sehingga menghasilkan pertumbuhan mikroorganisme degradasi yang juga tinggi. Terlepas dari itu, sistem reaktor ini tuh membutuhkan penggalian kontaminan dari tanah yang banyak gitu, sehingga ekstraksi fisiknya sebelum diproses ke bioreaktor itu dari beberapa jurnal tuh susah gitu. Itu kelemahannya. Kalau keuntungannya tuh itu tadi, bisa meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dengan beberapa faktor-faktor yang mendukung pertumbuhannya tersebut, seperti pH, suhu, kemudian kelembapan, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman anggota dapat menambahkan. Ya, bagaimana penanya? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saudari Bibel sudah cukup menjawab. Ya, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ternyata muncul.
Akan ditanggapi dari Valen dan Sinta. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Sinta, yaitu apakah bioremediasi adalah salah satu solusi yang tepat untuk memecahkan masalah adanya logam berat, padahal logam berat itu adalah salah satu dampak dari adanya kemajuan ekonomi. Menurut saya, jika kemajuan ekonomi itu mungkin tidak bisa di maksudnya tidak bisa di rata-rata dikira-kira apakah kemajuan ekonomi itu tidak bisa dibendung maksud saya, sehingga maka adanya kemajuan ekonomi yang mungkin berdampak karena adanya logam berat ini, adanya bioremediasi seperti bioventing, biosparging, dan lain-lain itu adalah salah satu pilihan, yaitu untuk mengurangi adanya kontaminasi dari logam berat itu sendiri. Jadi bisa dijadikan salah satu solusi dan tergantung bagaimana teknik itu diterapkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Karena menurut saya seperti yang awal, yaitu kemajuan ekonomi mungkin salah satu hal yang positif, dan adanya bioremediasi adalah untuk mengimbangi atau untuk mendukung apabila adanya kontaminasi dari logam berat melalui beberapa teknik yang sesuai dengan keadaan yang terjadi di lingkungan tersebut. Apakah ada tanggapan? Ada tanggapan dari penanya? Silakan. Oke, saya anggap sudah terjawab pertanyaannya. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Valen. Baik Pak, saya izin untuk menjawab. Ya. Jadi bagaimana cara bakteri tersebut dalam mengatasi polutan logam berat secara alamiah? Secara alami, di mana kondisi lingkungannya itu tanpa kendali, secara alami. Secara alami pada saat sebelum diaplikasikan bioremediasi ya, proses penghilangan ion logam berat itu dilakukan oleh mikroorganisme yang ada di lokasi tersebut atau endogenus, di mana mekanisme mikroorganisme tersebut dalam menghilangkan ion logam itu melibatkan yang namanya proses aktif uptake sama pasif uptake. Pada saat ion logam berat tersebar pada permukaan sel mikroorganisme tadi, ion itu nanti akan mengikat di permukaan selnya berdasarkan kemampuan dari afinitas kimia yang dimiliki oleh mikroorganisme tersebut. Umumnya pasif uptake itu dikenal dengan istilah yang namanya biosopsi. Nah, proses ini itu terjadi ketika ion logam berat nanti tuh mengikat dinding sel dengan dua cara yang berbeda. Pertama, pertukaran ion, di mana nantinya seperti ion monovalen dan divalen, contohnya itu Na, Mg, Ca pada dinding sel, digantikan oleh ion-ion dari logam beratnya. Nah, cara keduanya itu dengan adanya pembentukan formasi kompleks antara ion-ion logam berat dengan gugus fungsional, seperti contohnya itu hidroksil karboksil yang ada di dalam dinding sel. Nah, umumnya biosopsi ion logam berat secara alami ini tuh berlangsung cepat dan tidak tergantung terhadap faktor kinetik bioremoval gitu. Nah, berlangsung cepatnya ini karena belum ada pembatas-pembatas seperti yang dilakukan pada bioremediasi. Nah, untuk yang mekanisme kedua yaitu aktif uptake dapat terjadi pada berbagai sel hidup itu. Mekanisme ini tuh terjadi sejalan dengan konsumsi ion logam untuk pertumbuhan akumulasi interseluler ion logam tersebut. Jadi nantinya logam beratnya diendapkan pada proses metabolisme dan ekskresi dari mikroorganisme hidup tersebut. Proses ini bergantung dari energi yang terkandung dan sensitivitasnya terhadap parameter yang berbeda.
Jadi bedanya pasif dan aktif uptake, kalau aktif uptake ini tuh lebih terbatas gitu akumulasi ionnya karena pada takaran jumlah tertentu, ion logam kan dapat bersifat racun terhadap mikroorganisme tersebut sehingga dapat menghambat pertumbuhannya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah terdapat perbedaan setelah dilakukan bioremediasi? Umumnya itu perbedaannya itu hanya kecepatan dari biodegradasinya ya, karena ketika diberikan bioremediasi misalnya ada pengaturan pH dan penambahan ion-ion tertentu, maka proses biosorpsi dari mikroorganisme indigenus itu dapat lebih efektif dengan kehadiran variabel tersebut, sehingga nantinya logam beratnya itu dapat terendapkan. Seperti itu, Saudari Valen. Ya, dari saya juga ingin menambahkan sedikit. Mungkin dari sumber lain mengatakan ada beberapa mekanisme dari biodegradasi logam berat oleh bakteri. Salah satunya itu ada teknik pengendapan di mana pada teknik ini, degradasi mikroorganisme dari senyawa organofosfat hingga ortofosfat dapat menyebabkan pengendapan logam melalui pembentukan logam fosfat, khususnya pada pH lebih dari 7, termasuk fosfat intraseluler yang dapat menyebabkan imobilisasi logam-logam, di mana hal ini dapat menurunkan kadar polutan pada lingkungan. Selanjutnya ada pula teknik biosorpsi, di mana biosorpsi logam toksik ini didasarkan pada proses non-enzimatik seperti penyerapan logam berat itu sendiri. Dan pada teknik terakhir yaitu bioakumulasi, di mana pada proses ini kehadiran mikroorganismenya itu dapat memengaruhi penyebaran logam dengan cara yang berbeda. Kehidupan mikroorganisme tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap logam di lingkungan sehingga dapat lebih teratasi dengan baik. Seperti itu mungkin dari Valens ada feedback. Terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan di penanya. Ya, saya anggap sudah terjawab pertanyaannya ya. Ya, oke, ini tinggal 5 menit. Saya coba memberikan catatan ya dari apa yang disampaikan tadi. Ya, secara singkat saja. Jadi dari apa yang dipresentasikan tadi ya di awal-awal itu ada pernyataan bahwa polutan ya berupa logam itu sebenarnya berbeda dengan senyawa organik gitu ya. Jadi untuk yang senyawa organik itu proses degradasinya adalah dengan mineralisasi ya menjadi CO2 dan H2O. Itu yang ultimate yang misalnya proses degradasi secara sempurna. Itu yang diharapkan menjadi CO2 dan H2O. Seperti itu. Dan tentu saja CO2 dan H2O ini kan secara alami memang ada di alam dan tidak berbahaya. Nah, kemudian untuk yang senyawa anorganik ya atau berupa logam ya terutama logam berat ini ya logam berat itu sendiri kan sudah dalam bentuk mineral gitu ya. Jadi tidak bisa didegradasi gitu ya. Jadi yang dan juga tidak bisa dihancurkan ya dan juga tidak bisa didegradasi. Jadi yang ada yang bisa dilakukan adalah merubah bilangan oksidasinya seperti tadi yang dicontohkan pada saat kromium ya CR6+ itu bersifat toksik, sedangkan yang CR3+ itu bersifat kurang toksik ya seperti itu. Jadi bisa ada perubahan dari bilangan oksidasinya, kemudian diimobilisasi ya, jadi diikat dengan senyawa-senyawa organik ya sehingga tidak mudah masuk ke dalam sel. Itu. Ini ada yang ingin saya share. Nah, yang bisa tolong di stop share dulu. Oke, terima kasih.
Ini mungkin lebih ke terlihat ya slide-nya lebih ke mekanisme. Ya, ini ada mekanisme. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat full screen. Untuk yang mekanismenya, bisa lihat di sini ada diagram yang menunjukkan mekanisme biosopsi atau penghilangan logam ya, istilahnya removal ya, removal ya dalam arti bukan hilang menjadi tidak ada lagi, tapi menjadi tidak berbahaya gitu. Nah, ini bisa dilakukan oleh sel yang tidak hidup ya, non living microbial cell. Jadi mikroorganisme mati itu bisa digunakan untuk proses adsorption. Jadi ini dibedakan ya. Jadi ada adsorption pakai D, ada pakai B. B absorption. Ya, kalau untuk adsorption, nah ini diagram ini menunjukkan ini ada tanda panah ya. Jadi artinya setelahnya permukaan dari selnya ini ya ditampilkan di sini di luar gitu ya. Nah, jadi ada M+ ini kepanjangan dari kependekan dari metal plus gitu ya. Jadi metal itu atau logam kan muatannya positif ya, seperti itu. Nah, untuk yang logam-logam ini akan berikatan dengan senyawa-senyawa yang ada yang terikat di permukaan sel yang bermuatan negatif ya, seperti ini contohnya. Dan nanti akan terikat di sini gitu, akan terikat. Nah, ini ikatan ini juga tidak mudah untuk dilepas. Jadi nanti akan melekat sehingga seluruh permukaan mikroba ini akan terlapisi oleh logam ini. Jadi logamnya menjadi tidak bebas di lingkungan seperti itu. Jadi terikat. Terus ada ion exchange di sini. Ada pertukaran di mana logamnya ini bertukar dengan molekul yang bermuatan positif juga. Tapi logam ini memiliki afinitas lebih kuat daripada daripada senyawa yang ada di sini terhadap permukaan sel seperti itu. Ya, bukan selnya. Jadi dia menggantikan posisinya. Jadi terikat di sini. Nah, terus untuk yang kompleks ini kombinasi ya. Kombinasi antara adsorption dengan ion exchange. Tapi menggunakan ada senyawa-senyawa yang tetap yang berikatan di permukaan sel seperti itu. Nah, kemudian ini untuk yang living microbial cell ya. Untuk yang living mekanismenya beberapa mekanisme itu sama ya dengan yang ditemukan pada sel yang mati seperti adsorption, ion exchange dan kompleks ini sama. Cuman ada tambahan di sini ya. Ada tambahan ini menunjukkan bahwa logamnya itu bisa masuk ke dalam. Nah, ini yang disebut dengan absorption. Jadi ini hanya bisa terjadi pada sel hidup karena memerlukan mekanisme atau protein tertentu yang terkait dengan transport ya. Nah, ini yang digambarkan di sini untuk proses ini memerlukan ATP. Jadi ada energi yang dibutuhkan untuk menarik ya atau memasukkan logam tersebut ke dalam sel. Jadi ini yang bisa disebut dengan bioakumulasi gitu ya. Jadi nanti logam yang masuk ke dalam sel ini akan terakumulasi. Ya, itu bisa juga disebut dengan bioakumulasi. Terakumulasi di dalam sel. Dan nanti sel akan mengeluarkan protein yang melindungi dirinya itu dari pengaruh logam berat tersebut. Itu. Ini absorption ya. Itu. Nah, terus ini ada lagi. Tapi ini lebih ke ya untuk bioleaching sebenarnya. Bioleaching misalnya untuk memanen logam ya, kalau biasanya digunakan di pertambangan ya seperti itu. Tapi dari sini ada yang bisa digunakan ya untuk remediasi, yaitu yang ini gitu ya, biological oxidation gitu ya. Ini tadi sempat disampaikan ada proses oksidasi. Nah, oksidasi ini perubahan bilangan oksidasi ya dari yang jumlah plusnya banyak menjadi lebih sedikit. Jadi direduksi. Ada proses reduksi ya, contohnya sekali lagi
dari itu Chrome ya, Chrome 6 plus menjadi 3 plus. Nah, itu kan berarti ada penambahan elektron sebanyak 3 elektron. Sehingga ada perubahan bilangan reduksi menjadi 3 plus ya, ada proses reduksi ya, penambahan elektron. Ya, seperti itu gitu. Jadi ada logam yang bisa dioksidasi, tapi juga ada yang tidak bisa dioksidasi. Kalau yang tidak bisa dioksidasi, ya berarti prosesnya bukan oksidasi ya untuk menetralisirnya. Ya, jadi harus diikat dengan senyawa-senyawa organik sehingga nantinya tidak mudah terserap oleh sel, ya tidak mudah terserap oleh makhluk hidup yang lainnya. Gitu. Ya, kemudian sedikit saja ini tentang tadi ada apa namanya? Ya, biostimulasi sama bioaugmentasi. Itu biostimulasi dan bioaugmentasi itu sebenarnya proses bioremediasi secara umum gitu ya. Secara umumnya ada 2 itu gitu ya. Nah, kemudian untuk aplikasinya, teknik aplikasinya, nah itu bisa apa namanya? In situ dan ex situ ya. Untuk in situ dan ex situ seperti yang ditampilkan tadi gitu ya. Ada berbagai tekniknya yang biopal, bioreaktor, apa namanya? Ya macam-macam itu tadi gitu ya. Jadi yang memerlukan lahan yang luas kah? Ya jadi tergantung ketersediaan lahannya, kemudian biayanya, kemudian juga lokasi dari area yang tercemar, apakah di bawah permukaan tanah kah ya, seperti itu, atau ada di permukaan. Nah, itu nanti menentukan teknik-teknik yang akan digunakan. Ya, mungkin itu saja, waktunya sudah lewat ya dari yang ditentukan. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok presenter ya yang telah menyiapkan materi untuk topik hari ini. Ya, untuk mengakhiri kuliah hari ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh ya, jangan lupa presensinya ya, sudah saya aktifkan. Waalaikumsalam. Terima kasih.